Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dosen yang terhormat, Bapak Dr. Haji Muhammad Bahrul Ilmi SAG MHum. Perkenalkan, nama saya Badrun dari Majenang, Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mengetengahkan tema makalah tentang paradigma pendidikan perspektif filsafat pendidikan Islam. Namun sebelumnya, saya mohon maaf apabila dalam penyajian materi ini kurang pas atau tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Bapak dosen. Ini semata-mata karena keterbatasan dan kurangnya referensi yang kami baca. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan bisa menjadi pelajaran bagi saya dan ilmu saya semakin bertambah. Baiklah, untuk selanjutnya dari materi yang akan dibahas pada makalah ini. Yang pertama adalah tentang pengertian paradigma. Pengertian pendidikan Islam, pengertian paradigma pendidikan Islam, dasar paradigma pendidikan Islam, dan yang terakhir adalah fondasi atau asas paradigma pendidikan Islam. Pengertian paradigma. Secara bahasa, ini paradigma berasal dari bahasa Inggris yang berasal dari kata paradigm, yang berarti type of something, model, pattern, bentuk sesuatu, atau pola. Paradigma merupakan serapan dari bahasa Latin pada tahun 1483, yaitu paradigm. Dalam bahasa Yunani, paradigma berasal dari kata para, yang artinya di samping atau di sebelah, dan kata deiknunai, yang artinya memperlihatkan. Ini berarti model atau contoh. Adapun paradigma menurut para ahli, yang pertama ini dari Thomas Kuhn. Kita tahu bahwa Thomas Kuhn adalah orang yang pertama kali memperkenalkan istilah paradigma. Menurut Thomas Kuhn, paradigma adalah suatu landasan berpikir, konsep dasar, dan juga landasan berpikir yang dipakai sebagai model atau konsep dasar para ilmuwan dalam melakukan studi. Selanjutnya, pengertian paradigma menurut Robert Frederick. Robert Frederick merupakan ilmuwan yang mempopulerkan istilah paradigma. Beliau berpendapat bahwa paradigma sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari. Itulah beberapa pengertian paradigma secara etimologis maupun pendapat para ahli. Yang selanjutnya kami akan membahas tentang pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan secara umum berdasarkan UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana guna mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, akar kata dari pendidikan. Secara etimologi, istilah pendidikan atau pedagogik berasal dari kata pedagogus yang merupakan bahasa Yunani dan pedagogus bahasa Latin
yang apabila dipecah per kata, yang pertama adalah Pais, yaitu anak, Agus, yaitu penuntun. Artinya pemuda yang bertugas mengantar anak ke sekolah serta menjaga anak tersebut agar bertingkah laku atau berperilaku sopan dan disiplin. Istilah ini kemudian digunakan untuk menyebut pendidik atau pedagog, perbuatan mendidik, pedagogi, dan ilmu pendidikan atau pedagogik. Dari sudut pandang ini, pendidikan merupakan kegiatan seorang dalam membimbing dan memimpin anak menuju kedewasaan yang bertanggung jawab. Mari kita bahas lebih lanjut tentang pendidikan, education, dan tarbiyah. Dalam literasi Islam sampai masa Abbasiyah, istilah tarbiyah tidak pernah muncul. Istilah tarbiyah mulai muncul pada abad modern sebagai terjemahan dari kata education. Istilah tarbiyah dipakai manakala ahli pendidikan Islam bertemu dengan kata education yang tercantum dalam literatur barat, yang diadopsi dan diterjemahkan menjadi istilah tarbiyah dalam Islam. Dalam literasi Islam dapat kita jumpai beberapa istilah terkait arti pendidikan. Di antaranya yaitu at-tarbiyah, at-ta'lim, at-ta'dib. Berikut kami uraikan tentang definisi tarbiyah, at-ta'lim, at-ta'dib sebagai berikut. Akar kata at-tarbiyah, at-ta'lim, dan at-ta'dib. Akar kata tarbiyah. Dalam kamus bahasa Arab, kata at-tarbiyah memiliki 3 akar kebahasaan, yaitu robba yurobbi tarbiyah, yang memiliki makna tambah atau jad, dan berkembang atau namu. Tarbiyah juga memiliki makna tumbuh, nasya'a, dan menjadi besar, atau dewasa, atau taroro'a. Artinya pendidikan merupakan usaha untuk menumbuhkan dan mendewasakan peserta didik, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun spiritual. Menurut Sayyid Muhammad Nauqib Al-Atas, jika istilah tarbiyah diambil dari fi'il madinya, robayani, maka ia memiliki arti memproduksi, mengasuh, menanggung, memberi makan, menumbuhkan, mengembangkan, memelihara, membesarkan, dan menjinakkan. Sementara Said Qutb menafsirkan istilah robayani sebagai pemelihara jasmani anak dan menumbuhkan kematangan mentalnya. Maka dapat dikatakan bahwa istilah tarbiyah mencakup 3 domain pendidikan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan 2 aspek pendidikan jasmani dan rohani. Yang selanjutnya adalah akar kata at-ta'lim. Ta'lim merupakan kata benda buatan atau masdar yang berasal dari akar kata alama. Sebagian para ahli menerjemahkan istilah tarbiyah dengan pendidikan, sedangkan ta'lim diterjemahkan dengan pengajaran atau kognitif saja. Namun pendapat ini disanggah oleh Muhammad Rasid Ridho. Ia mengartikan taklim dengan proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu.
Pengertian ini didasarkan atas firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 31 tentang proses transmisi pengetahuan alama Tuhan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian lebih jelas dalam ayat lain, yaitu surat Al-Baqarah ayat 151 disebutkan, dan mengajarkan atau yu'alim kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah atau Sunnah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Akar kata at-ta'dib. Kata at-ta'dib mencakup unsur-unsur pengetahuan, ilmu, pengajaran, taklim, dan pengasuhan yang baik, tarbiyah. Kata at-ta'dib juga dapat mencakup beberapa aspek yang menjadi hakikat pendidikan yang saling berkait, seperti ilmu, adil atau keadilan, hikmah, kebajikan, amal, tindakan, hak, kebenaran, dan lain-lain. Menurut Said Muhammad Al-Atas, bahwa istilah at-ta'dib adalah istilah yang paling tepat digunakan untuk menggambarkan pengertian pendidikan. Sementara istilah tarbiyah terlalu luas karena pendidikan dalam istilah ini mencakup juga pendidikan untuk hewan. Tapi kemudian istilah ta'dib memang kurang populer, sehingga ahli pendidikan Islam lebih memilih istilah tarbiyah sebagai terjemahan dari kata pendidikan atau bahasa Inggrisnya education. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa keterkaitan atau implikasi antara istilah tarbiyah, taklim, dan ta'dib adalah pada tujuan akhir, yaitu untuk membentuk insan kamil. Di sini dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah upaya untuk mendidik sesuai dengan nilai-nilai Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Hasan Langgulung, yaitu bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses spiritual, akhlak, intelektual, dan sosial yang berusaha membimbing manusia dan memberinya nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan teladan ideal dalam kehidupan yang bertujuan mempersiapkan kehidupan dunia akhirat. Lebih tegas lagi, Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Dari paparan di atas sudah kami sampaikan tentang pengertian paradigma, kemudian pendidikan dan pendidikan Islam, maka dapat dijelaskan di sini bahwa jika paradigma dan pendidikan Islam disandingkan, akan tersirat makna bahwa paradigma pendidikan Islam adalah pendidikan yang bercirikan khas Islam, sehingga mengindikasikan konsep pendidikan yang secara akurat bersumber pada ajaran Islam dan didasarkan pada konsep dan teori yang dikembangkan dari nilai-nilai Islam, di mana Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar rancang bangun sistem pendidikan Islam. Alasan nilai-nilai Islam sebagai paradigma pendidikan. Yang pertama, ilmu pendidikan adalah ilmu humaniora, maka sifatnya normatif. Karena itu terkait oleh norma-norma tertentu. Pada taraf ini, nilai-nilai Islam sangat berkompeten untuk dijadikan norma acuan dasar. Kemudian yang kedua, dalam menganalisis masalah pendidikan, para ahli lebih banyak mengambil teori-teori dan falsafah pendidikan barat.
Padahal falsafah pendidikan barat lebih bercorak sekuler yang memisahkan berbagai dimensi kehidupan, termasuk memisahkan agama dan pendidikan. Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius. Atas dasar itulah tentu nilai-nilai ideal Islam sangat memungkinkan untuk dijadikan dasar atau pondasi dalam mengkaji berbagai fenomena pendidikan. Kemudian alasan yang ketiga adalah dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai paradigma, maka keberadaan ilmu pendidikan atau pendidikan memiliki ruh yang dapat menggerakkan kehidupan spiritual dan kehidupan yang hakiki. Tanpa ruh ini maka pendidikan telah kehilangan ideologinya. Makna dari nilai-nilai Islam sebagai paradigma pendidikan adalah suatu konstruksi pengetahuan yang memungkinkan kita memahami realitas pendidikan sebagaimana Islam memahaminya. Konstruksi pengetahuan itu dibangun oleh nilai-nilai Islam dengan tujuan agar kita memiliki hikmah atau wisdom yang atas dasar itu praktik pendidikan akan sejalan dengan nilai-nilai normatif Islam. Fungsi paradigma yaitu untuk membangun perspektif Islam dalam rangka memahami realitas pendidikan dewasa ini. Hal ini harus didukung oleh konstruksi pengetahuan yang menempatkan kalamullah atau wahyu sebagai rujukan utamanya, yang pada akhirnya akan terbentuk struktur transendental sebagai acuan untuk menafsirkan realitas pendidikan. Islam sebagai paradigma pendidikan juga memiliki arti konstruksi atau rancang bangun sistem pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai universal Islam. Konstruksi sistem ini tentunya berpijak pada prinsip-prinsip hakiki, yaitu prinsip tauhid, prinsip kesatuan makna kebenaran, dan prinsip kesatuan sumber sistem. Dasar paradigma pendidikan Islam. Istilah dasar paradigma pendidikan dimaksudkan sebagai landasan berpijak atau pondasi berdirinya suatu sistem pendidikan. Nilai-nilai Islam inilah yang kemudian disebut sebagai dasar paradigma pendidikan Islam. Misalnya nilai ketuhanan atau ketauhidan, nilai keimanan, nilai akhlakul karimah, nilai-nilai ibadah, dan nilai-nilai muamalah. Pondasi atau asas paradigma pendidikan Islam yang pokok yaitu ada dua, yaitu yang pertama Al-Quran. Al-Quran dari segi bahasa yaitu berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan yang artinya bacaan. Sedang menurut terminologi atau istilah, definisi Al-Quran yang telah disepakati para ulama yaitu kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan bagi yang membaca dinilai sebagai suatu ibadah. Asas yang kedua yaitu al-hadis. Secara bahasa, hadis adalah sesuatu yang baru. Adapun menurut istilah yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi, yang dimaksud hadis yaitu mencakup ucapan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir dari Nabi Muhammad SAW. Pondasi atau asas paradigma pendidikan Islam yang ketiga yaitu ijma dan qiyas. Di samping dua sumber pokok di atas, ijma dan qiyas juga dapat dijadikan sumber tambahan bagi paradigma pendidikan Islam. Ijma menurut bahasa yaitu mengumpulkan perkara dan memberi hukum atasnya serta meyakininya. Sedangkan yang dimaksud ijma secara istilah
yaitu kebulatan pendapat semua ahli ijtihad sesudah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu masa atas sesuatu hukum syara. Sedangkan yang dimaksud dengan qiyas secara bahasa adalah mengukurkan sesuatu atas lainnya dan mempersamakannya. Adapun secara istilah, qiyas adalah menetapkan hukum sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya dari nas, yaitu Quran dan hadis, karena ada kesamaan dalam ilat hukumnya. Demikian makalah paradigma pendidikan perspektif filsafat pendidikan Islam yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.